Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Jambi yang saya muliakan, para calon pimpinan Tanah Sebingkah Payung Sekaki, baik setitik Telaga Rahmat Pucuk Jambi 9 Lurah, Batalnyo Alam Berajo. Pucuk Jambi adalah Pulau Umak, tempat durian takuk rajo junguntik lidah tanah Tanjung Semelidu. 9 Lurah adalah aliran sungai, Batang Hari, Batang Berangin, Batang Asai, Batang Mensumai, Batang Tabir, Batang Bungo, Batang Tebo, Batang Pelepat, dan Batang Jujuan. Batangnya Alam Berajo meliputi wilayah suku 12, Jebus, Pembayung, Merasabo, Petajin, 7 Koto, Awin, Penagan, Mestong, Serdadu, Kabelan, Air Hitam, Pinakawan. Pucuk Jambi 9 Lurah, batangnya Alam Berajo, mempunyai hukum adat seni sara 9 pucuk. Hukum perorangan, hukum perikatan, hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum tanah, rimbo dan air, undang rajo, undang kampung, undang larik jaju, dan undang 20. Ditambah dengan anak undang 12. Bersama dengan Agung 20. Pucuk Jambi 9 Lurah, batangnya Alam Berajo, mempunyai 9 pucuk isi piagam Bukit Seguntang. 1. Agama Islam adalah agama resmi Kerajaan Melayu Jambi. Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu. 2. Nama Kerajaan Jambi adalah Kerajaan Islam Lu Jambi. Jambi Serami Aceh, Aceh Serami Mekah. 3. Adat dipadu dengan sara, ditetapkan adat peseni sara, sara peseni kitabullah. Sara mengatur adat memakai. Pucuk undang dan limo adalah sumber dan jiwa hukum adat Lu Jambi. Waktu itu sebagai dasar negara Kerajaan Islam Lu Jambi. 5. Adat yang 4 adalah hukum dasar pengelompokan dari seluruh hukum adat. 6. Hukum adat di daerah Jambi adalah hukum adat sudisara yang 9 pucuk. 7. Durian takuk rajo di Pulau Umak Tanjung Semelidu adalah tapal batas tanah wilayah Jambi dengan Minangkabau. 8. Bahasa resmi Jambi adalah bahasa Melayu dengan tulisan aksara Melayu, Arab Melayu. 9. Serano siri senampan berisi siri 5 sekawan. Siri ganti darah, pinang ganti jantung, kapur ganti benak, gambir ganti limpo, tembakau ganti empedu. Ditetapkan sebagai simbol juraga orang Melayu Jambi. Pucuk Jambi 9 Lurah, batangnya Alam Berajo, mempunyai 9 pucuk rahasia Allah. Aral, azal, petako, keramu, judu, janji, langkah rezeki, pertemuan maut. Adat lah lamo besani sara, sara besani kitabullah. Mupakat dan lamo jangan diurak, rusak Jambi hilanglah tua. Elok manisan batang tebu, air diteguk sepah dibuang. Nan elok wariskan ke anak cucu, nan baik kita tangguh, nan salah kita buang. Sejak kecil semula alif sejak merah ujung kuku, alif adu minta jadi,
Bismillah mulanya kawan, mulanya kalam Rasulullah minallah nama wujud. Bab dari Allah, usul dari Muhammad. Kun fayakun samula jadi, ombak bersabung angin bapun. Mulia hati lautan paham, lubuk akal sepian jiwa. Duduk tegak dalam adab, gerak-gerik dalam sopan. Lezat akal sempurna basuh, penuh melaut kiro-kiro, adu hak dan kewajiban serta kewenangan. Tinggi bau batimun bangkai, sekuk pinggang telaga darah, surut pada kebenaran adat pesan di syarak, syarak pesan di kitabullah, syarak mengatur adat memakai, menuju adil makmur, hidup jaya mati sempurna. Para hadirin yang saya muliakan, izinkan saya menguraikan tentang perbuatan LAM yang membajak buku MAC sebagai penonton bermartabat. 1 Romawi, pengurus LAM 2021-2026. Pada akhir November 2021, pengurus LAM diumumkan oleh HBA dan MAC dipercaya menjadi kepala Pusitbang. Karena kepengurusan LAM yang diumumkan itu tidak ada bidang Dubalang yang telah diperintahkan oleh Mobes, maka MAC protes. Kenapa tidak ada? Lalu HBA menjawab tidak perlu ada Dubalang. Nanti Dubalang itu akan melakukan sweeping seperti SBI saja. Anehnya beberapa bulan kemudian LAM membentuk Dubalang, bukan Dubalang. Tetapi apa tugas dan fungsi Dubalang tersebut, MAC tidak memahaminya. 2 Romawi, SMS di grup WA LAM. Di akhir 2021 tersebut, MAC berdiskusi di dalam WA LAM tentang film Cakap Modo. Dan MAC berkata, kalau film ini benar, maka berarti cara melamar di Kota Jambi adalah salah. Sebab di Kota Jambi perempuan tidak memberikan tanda dalam bertunangan, dan yang memberi tanda hanyalah bujang saja. Si gadis seolah-olah tidak syukur dan berdiam diri. Maka terjadilah diskusi antara MAC dengan Adinda Hatam Tafsir tentang hukum adat melamar di Kota Jambi lewat WA LAM tersebut. Tetapi tiba-tiba saja HBA marah luar biasa lewat WA tersebut. Dahulu HBA memanggil MAC dengan sebutan abang. Kini tidak lagi karena dia sudah marah, dipanggil dengan sebutan bapak. SMS HBA tersebut berbunyi, saya ingatkan Pak Mukhtar, segala yang berlaku di tengah masyarakat jangan dipersoalkan, jangan dibahas di grup ini. Jika ada beda pendapat, bahas dan putuskan di Pusitbang yang Bapak pimpin, bukan secara pribadi. Putusan Litbang itu nanti akan diuji di MPA. Maka dari SMS HBA tersebut, MAC dapat menyimpulkan segala yang tersurat dan tersirat sebagai berikut. 1. HBA membenci MAC. Walau tahun 2009 MAC diminta oleh HBA menjadi tim suksesnya, MAC pasang badan mendukung HBA menjadi Gubernur Jambi. Ada lebih 6 kali MAC ikut ke Kerinci, ke Bungo, ke Tebo, ke Batanghari, dan pergi ke Pejangkat dengan mobil sendiri dan berkeliling di Kabupaten Merangin untuk mendukung HBA. Akhirnya HBA berhasil menjadi gubernur. Ketika HBA menjadi Gubernur Jambi 2010-2015, tidak ada yang MAC minta. Demikian pula pada waktu 2015, MAC duduk sebagai tim sukses HBA menjadi gubernur pada periode kedua.
MAC pasang badan membentengi HBA dalam menghadapi fitnah dari seorang wanita saat itu. Tetapi entah setan apa yang menggoda HBA ketika menjadi ketua LAM, langsung membenci MAC, langsung memberikan teguran keras, teguran pedas, teguran yang sangat kurang ajar menurut MAC lewat grup, bukan lewat telepon pribadi. Maksudnya sudah jelas, agar kebencian HBA tersebut diketahui orang banyak, diketahui oleh pengurus LAM bahwa HBA benci kepada MAC, sehingga mengalirlah pujian dan dukungan dari para penjilat-penjilat, dari para pengambil muka di kepengurusan LAM Provinsi Jambi kepada HBA. Luar biasa. Bagi MAC, cukuplah Allah sebagai saksi, cukuplah Allah sebagai penolong MAC. Karena sejak tahun 2009 MAC karena sejak tahun 2009 sampai HBA menjadi calon ketua LAM Provinsi Jambi selalu memanggil MAC dengan sebutan abang. Tapi tiba-tiba berubah dengan kata-kata yang kasar, kata yang pedas. Saya ingatkan Pak Muhtar, kata-kata ini betul-betul sebuah kata ancaman, kata-kata yang sangat menyayat, kata-kata yang mengiris hati jantung MAC. Karena biasanya kata ini meluncur dari mulut seorang jenderal yang mengancam prajuritnya, atau dari seorang hakim yang mengancam terdakwa yang diadilinya di muka sidang. Begitulah kata saya ingatkan itu. 2. Adat yang ada jangan dipersoalkan. HBA melarang mempersoalkan aturan adat dengan masyarakat. Apakah baik atau tidak baik, rusak atau tidak rusak, tidak usah dipersoalkan. Padahal MAC sebagai pencinta hukum adat dan peneliti hukum adat selama 48 tahun, studi banding 6 provinsi dengan biaya sendiri, tidak ada bantuan pemerintah, baik secara baik pemerintah daerah maupun provinsi, mengetahui dengan persis bahwa hukum adat Jambi itu telah rusak berat, bak luka balung tinggal buat, termasuk hukum melamar di kota Jambi telah rusak. Di kota Jambi, di kota Jambi hanya bujang yang memberikan tanu kepada gadis, sedangkan gadis tidak memberikan tanu kepada bujang. Seolah-olah bujang merengkuh kayu yang tak condong, meniti batang yang tak rebah. Padahal bila lamaran bujang diterima gadis, di situ timbul hukum perjanjian, hukum berjanji untuk berkawin. Maka harus ada bukti yang diberikan masing-masing dan dipegang oleh masing-masing. Maksudnya bila di kemudian hari ada ingkar janji, ada cerai janji, tanda itulah sebagai bukti di muka persidangan Pengadilan Peradilan Desa sesuai dengan pasal 18 Undang 20. B. Di kota Jambi tidak dipakai cara nosiris nampan simbol jiwa raga orang Jambi. Teranu adalah simbol orang hidup, punya hak dan kewajiban. Sebab itulah pendiri provinsi memasukkan Teranu Siri Serampat itu dalam Perda nomor 1 1969. Tetapi entah apa dasar hukumnya, di kota Jambi orang hanya memakai tepak sirih, simbol orang mati, simbol peti mati. Kan tepak sirih itu bukan persegi 4, tetapi persegi panjang, persis peti mati. Kalau orang mati, dia tidak punya hak dan kewajiban. C. Di kota Jambi orang yang menjadi penengah bukan pemangku adat, hanya orang adat biasa. Ada apa? Seharusnya yang jadi penengah itu adalah pemangku adat. Sebab pemangku adatlah yang mengurungkan petang, melepaskan pagi anak buahnya, yang tinggi mengadah, rendah mengutung, yang memberikan kaji dengan bacot. Pemangku adatlah yang lebih mengetahuinya. Maka kehadiran pemangku adat dalam hal melamar adalah bersifat terang dan tunai. Artinya tidak sah kalau tidak ada hukum pemangku adat di situ. Itu artinya.
Maka bila terjadi pelanggaran di kemudian hari, ada yang citra janji, pemangku adatlah yang berwenang menjatuhkan hukum, dan pemangku adat pula yang berwenang menjatuhkan, mengusir orang, mengeluarkan orang dari adat bila tidak patuh pada hukum adat. Mulai hari ini kamu berinduk kepada gajah, berbapak kepada harimau, berayam kepada kuau, berkijang kami kepada kijang. Kamu tidak kami beri kaji dengan baco, tidak kami kurungkan petang, tidak kami lepaskan pagi lagi. Bila kamu sakit, kamu tidak ada yang mengurus. Bila kamu mati, bila kamu berlek, tidak boleh ada rakyat yang hadir. Bila kamu mati hanya fardu kifayah saja. Itulah tugas pemangku adat. Dan andai kata yang melamar itu berjabatan, maka pemangku adatlah yang dapat mengatakan gadingnya dipiuh, tanduknya dipatah, giginya ditanggal, kukunya dicabut, belangnya dikikis, abunya dijentik, anyut diperenang, jatuh dipemanjat, gelar yang disanang, jabatan yang dipaku, dipaslah. Begitu. Akan tetapi segala yang terjadi dalam masyarakat itu, apakah dia baik, apakah dia salah, apakah dia benar, apakah tidak benar, tidak boleh dipersoalkan oleh HBA lagi. Na'udzubillah. Yang ketiga, Puslitbang tidak otonom menurut HBA. Puslitbang menurut Perda nomor 2014 adalah bersifat otonom, tidak tunduk kepada MPA. Tetapi HBA mengatakan putusan Litbang itu akan diuji di MPA. Sepanjang yang MAC ketahui, di Puslitbang itu tidak ada ahli hukum adat melalui Jambi. Kalau ada yang benar-benar ahli hukum adat, mari berdebat dengan MAC. Mari kita berdiskusi untuk memperbaiki hukum adat Jambi yang sudah rusak sekarang ini. Siapa orangnya? Silakan ada. Silakan kumpulkan orang-orang yang pintar tentang hukum adat Jambi. Kita berdebat dengan MAC. Kapan dan di mana saja MAC siap. Sepanjang yang Aceh ketahui, di MPA itu tidak ada ahli hukum adat. Yang ada hanyalah mantan koruptor, mantan napi. Maaf, saya tidak bermaksud untuk menghina, tapi ini data dan fakta. Bisa saya tunjuk orangnya per orang, tetapi di sini bukan tempatnya. Maka setelah kejadian tersebut, MAC mengumpulkan teman-teman dari Dubalang Berempat, Gedang Bertujuh, dan pencinta hukum adat lainnya, baik yang ada di LAM maupun di luar LAM, menyatakan bahwa MAC akan keluar dari LAM. Semua teman-teman melarangnya dengan berbagai alasan, tapi ya sudahlah, MAC telah bertekad bulat harus keluar. Untuk membumikan hukum adat Jambi harus keluar dari LAM. Karena LAM bukanlah tempat untuk membumikan hukum adat. Maka tidak henti-hentinya saat itu MAC melakukan sholat istiaroh, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa baiknya keluar dari LAM dan apa buruknya bertahan di LAM. Jadi keluar atau tidak, itulah yang MAC minta. 3 Ramawi, MAC keluar dari LAM 9 Desember 2021. Dengan takdir Allah tanggal 9 Desember, almarhum Dr. Nus Haji Hasim Marapi meninggal dunia. Karena beliaulah yang menyuruh MAC dan mengajak MAC duduk di LAM pada tahun 2006. Beliau mengatakan kepada MAC, kawan saya masukkan jadi pengurus LAM 2006-2012. Pengganti saya, sebab saya lah tu. Tidak ada orang merangin yang paham dengan hukum adat Jambi kecuali kawan. Saya lah baca buku kawan, buku yang kawan tulis itu. Maka duduklah kawan di LAM sebagai ganti saya. Sumbangkan pikiran untuk rakyat Jambi. Oleh karena itu di muka jenazah almarhum Dr. Nus Hasim Marapi, MAC berkata bahwa tahun 2006 awak yang mengajak MAC duduk di LAM.
MAC terima karena dia ingin membumikan hukum adat Jambi kepada orang Jambi. Tetapi setelah 15 tahun MAC berada di LAM, menjadi wakil ketua LAM Provinsi Jambi, hukum adat tidak bisa dikembangkan. Sebab orang di LAM hanya menyenangi seluku-seluku adat saja. Maka hari ini awak telah pergi untuk selama-lamanya meninggalkan MAC. Demi Allah, hari ini juga MAC akan keluar dari LAM Provinsi Jambi. MAC berdoa agar beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima segala amal baiknya. Lalu MAC pulang ke rumah. 4 Romawi, MAC balas SMS HBA. Sesampai di rumah, MAC lalu membalas SMS HBA yang MAC simpan. Bunyi SMS tersebut adalah, "Saya ingatkan Pak Muhtar, segala yang berlaku di masyarakat jangan diganggu dan jangan dipersoalkan lagi. Jangan dibahas di grup WA ini. Jika ada beda pendapat, putuskan di Pusitbang yang Bapak pimpin. Bukan pribadi, tetapi putusan lembaga Pusitbang. Nanti putusan lembaga itu akan kita uji di MPA." SMS HBA tersebut lalu MAC balas yang bunyinya sebagai berikut. "Terima kasih Pak HBA atas segala pujian dan sanjungannya yang setinggi langit. Sampai bergetar tiang aras, bersujud syukur semua malaikat, termasuk anak bidadari. Karena tidak ada lagi kalimat pujian yang seindah itu. Sejuk merasuk ke tulang sumsum, tembus sampai ke ulu hati, berdenyut ke ubun-ubun, hingga dingin sekujur tubuh, rasa diureh dengan air kundu. Titik gantung peluh di dagu, nganyut padi peluh di punggung. Karena di balik pujian itu ada rahasia Allah yang tersembunyi dan tersirat. Maka litak hilang, letih berhenti, sebab bertemu penyakit dengan obat. Belum pernah saya mendapat pujian yang semulia ini, kecuali saat umur saya sudah berumur 73 tahun. Sanjungan yang tinggi sudah tentu mempertinggi tempat saya jatuh. Saya baru sadar, tersentak dek petir di siang hari bolong. Selama ini saya tidak tahu diri, lupa diuntung diri saya. Lahnya tu awak hitam tegak di kelam, badan rendah duduk di lekuk, dek asam karena mahkota sisih, dek hampu sampai melayang. Ini perahu hanyut, lah rusak berat, tak tebuk ke napal, tebing napal. Datang lapuk lapatah puluh, mau berenang airnya deras, baru tampak langit nanti. Lupa diri, bak kayu meranggih di tempoh panih. Pucuk layu, putihlah jatuh, daun selaro dibugu juga. Menangis ranting minta air, kulit batang lepeh juga. Begitulah nasib seribu padi, berbunga di ujung musim, berbuah di ujung tahun. Bergantung ke akal lapuk, bilik tinggi dan diadang. Tapi habis imaro petik banyak. Ternyata soal mati bukan nomor urut, tetapi harus nomor cabut. Dahulu hakim, dosen, peneliti bersifat otonom. Kini litbang, penelitian dari litbang dikebiri oleh MPA. Maka tidak ada nilai dari pasal 27 ayat 1 Perda nomor 2 tahun 2014. Mohon izin jadi penonton. SMS MAC tersebut dijawab oleh HBA dengan berkata, LAM adalah lembaga pengabdian
Jika suko, mari sama-sama. Jika tidak, ya kami akan evaluasi. Dan kalau mau jadi penonton, silakan jadi penonton bermartabat. Namun tanpa ada surat sepucuk pun sebagai bukti perbekalo tentang pemberhentian MAC dari Kepala Puslitbang dengan kekuasaan dari HBA, lalu diganti Kepala MAC sebagai Kepala Puslitbang itu dengan Profesor Insinyur M. Hafiz Aima MS PhD. Alhamdulillahirabbil alamin. 5. Dubalang diusir dari LAM. Kurang lebih 3 hari kemudian MAC mengundurkan diri, maka Dubalang berempat dan bertujuh diusir dari lantai 2 LAM. Walau di tahun 2017 Bapak Hasib Kalimuddin Sam, Ketua LAM waktu itu, mengizinkan kami mendirikan Dubalang berempat dan bertujuh berbadan hukum dari Menkumham, terdaftar di Kesbang Pol. Workshop hukum yang pertama tahun 2017, Bapak Hasib Kalimuddin Sam lah yang memberikan kata sambutan dan membuka workshop tersebut. Dan atas izin lisan beliau pula lah Dubalang berempat dan 7 berkantor di lantai 2 LAM. Tetapi karena MAC mundur dari LAM, maka Dubalang berempat tersebut diusir dari lantai 2 LAM. Tetapi harap diingat oleh rakyat Jambi, perlu dicatat oleh pencinta hukum adat Jambi, bahwa Dubalang berempat, Kudang Batujuh dan Ungu Tinggi Sepit Gading dan Maipu tak mendapat bantuan dari pemerintah daerah, tidak mendapat fasilitas dari pemerintah daerah, tapi lebih banyak jasanya kepada masyarakat Jambi daripada Dubalang, daripada LAM yang didirikan pemerintah pada tahun 2005, pada tahun 1975, dan dibiayai puluhan miliar, ratusan miliar dari dana APBD mulai tahun 75 sampai hari ini. Jasa-jasa daripada Dubalang berempat genang 7 itu antara lain adalah telah puluhan kali menjadi narasumber hukum adat, telah puluhan kali menjadi narasumber peradilan perdamaian desa di Kabupaten Kerinci, Batanghari, Pemda Tanjab Barat dan Tanjab Timur, di Unja, di UIN, di Unbari, di sekolah kepolisian nasional yang ada di Jambi, menjadi narasumber seminar eksistensi hukum adat, hukum pidana adat terhadap KUHP bersama Rektor Universitas Islam Indonesia Profesor Dr. Muzakir dan Profesor Dr. Herlambang dari Universitas Bengkulu. Kami membentuk Dubalang berempat dan bertujuh tingkat desa. Kami beri gelar Dubalangnya Rajo Depati, Demang Depati, Lurah Depati, Menjuam Depati, Permato Depati, Pendito Depati, dan Sultan Depati. Kami memberikan gelar gedang kepada anggota masyarakat sebagai syarat untuk menjadi hakim adat. Lebih dari 300 orang yang kami beri gelar gedang. Ada tokoh LAM, ada camat, ada 13 orang camat, dan waktu pemberian gelar ini disaksikan oleh Bupati. Ada 3 orang dosen dan beberapa orang kades dan lurah, dan puluhan ketua RT dan puluhan tokoh masyarakat. Kami mengadakan simulasi sidang peradilan perdamaian desa dengan acara adat Tanah 1 Cupak Tanah 2 dalam mengadili perkara perdata dan perkara pidana. Ini tidak diketahui oleh tokoh-tokoh LAM yang duduk di LAM itu, tokoh-tokoh adat yang duduk di LAM. Pasti tidak ada yang tahu. Kami menjelaskan pula tentang fungsi Cerano Siris dalam perkara pidana dan perdata sebagai surat dakwaan, sebagai surat tuntutan dalam perkara pidana, sebagai surat gugatan, sebagai surat jawaban dalam perkara perdata,
kalau Charles Series nampak itu diletakkan keris di atasnya. Akhirnya masyarakat dapat menyelesaikan kasus-kasus pidana adat secara baik dan benar dalam desanya masing-masing. Contohnya adalah di Kelurahan Talang Bakung, Kota Jambi, RT 36 Bagan Pete, Desa Mudo Tanja Barat. Paling istimewa Saudara Kasini, Ketua Lam Kelurahan Rantau Badak. Dia bukan saja dapat menyelesaikan kasus perkara perdata dan pidana adat melalui sidang peradilan perdana desa. Lebih dari itu, dengan ilmu dubalang berempat dan bertujuh, Ungu Sigi Sumpit Adin yang telah kami berikan kepada mereka dapat menjernihkan air sungainya yang sudah puluhan tahun. Sungai tersebut keruh, tidak ada udang dan ikan. Keruh karena limbah dari pabrik. Kini udang dan ikan telah banyak karena sungai telah jernih. Rakyat Rantau Badak bergembira dan berterima kasih karena sungainya jernih, udang dan ikan telah banyak di sungai mereka. Mereka mengundang kami memancing, tetapi kesempatan belum ada. Artinya, jernihnya sungai di Kelurahan Rantau Badak, banyaknya ikan dan udang di Kelurahan Rantau Badak dalam sungai-sungai mereka sekarang ini adalah jasa dari dubalang berempat sedang bertujuh, Ungu Sigi Sumpit Gading Dama Ipuh Provinsi Jambi. Bukan Lam. Lam tidak berjasa. Namun dubalang berempat sedang bertujuh itu kini telah menjadi yatim piatu tanpa fasilitas dari pemerintah daerah. Alhamdulillah. 7. Surat Lam Provinsi kepada Lam Kota. Kurang lebih 18 hari setelah MAC mundur dari Lam yang tidak setuju MAC memberikan gelar adat karena menurut melalui Ungu Sigi, melalui organisasi Sumpit Gading Dama Ipuh, MAC sering memberikan gelar kepada masyarakat sebagai syarat mutlak untuk menjadi hakim peradilan perdana desa. Gelar adat adalah anugerah panutan non-bendawi dari masyarakat hukum adat kepada orang yang layak makan dudu atau makan patut. Gelar adat adalah alat pembeda antara tokoh masyarakat dengan tokoh adat. Tetapi MAC memberikan gelar melalui organisasi tidak disenangi oleh Lam, dan Lam mengeluarkan surat nomor 70 /Lam/12 Semawi /2021. Tanggal surat tersebut salah karena tergesa-gesa tertulis tanggal 7 Desember 2022. Artinya surat itu dipercepat 1 tahun. Yang semestinya surat itu tertanggal 27 Desember 2021, tapi tertulis 27 Desember 2022. Dan di angka 4 surat tersebut berbunyi, maka pemberian gelar dan penghargaan yang diberikan kepada seseorang tanpa melalui mekanisme yang diatur Lam, maka keabsahannya tidak diakui. Artinya Lam Provinsi Jambi tidak mengakui gelar-gelar adat yang ada di Provinsi Jambi. Gelar yang tidak diberi oleh Lam, seperti gelar Raden, gelar Kemas, gelar Adipati, gelar Aryo, gelar Ratu Mas, gelar Nimas, dan lain sebagainya. Termasuk gelar adat yang diberikan orang Kerinci di atas kuburan ketika orang mati yang mempunyai gelar belum sempat memberikan gelar, yang pernah MAC saksikan sendiri pada tahun 1968, 69, 70, 71. Di Sungai Penuh sering terjadi seperti itu. Tapi gelar itu tidak diakui oleh Lam karena tidak diberi oleh Lam. Dan tidak lama setelah surat itu keluar, beredar pula video HBA mengatakan ada oknum yang suka memberikan gelar adat. Gelar itu tidak sah karena bukan diberikan oleh Lam. Na'udzubillah, entah di mana dasar hukumnya. Maka untuk itu MAC menguraikan sebagai berikut. 1. Bahwa Lam Jambi tidak paham dengan jenis gelar adat. Gelar adat itu adalah gelar keturunan, gelar gedang, gelar jabatan, gelar raju, gelar kehormatan. Tidak ada satu undang-undang pun yang mengatur tentang pemberian gelar.
Tidak ada undang-undang yang menunjuk LAM yang berwenang memberikan gelar. Tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa LAM yang berwenang mengakui gelar. Tidak ada. Karena pasal 18 ayat 2B, karena pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat suku adat beserta hak-hak tradisionalnya. Kelompok masyarakat, desa, RT, itu kesatuan masyarakat yang diakui oleh negara. Memberikan gelar adalah hak tradisional masyarakat. Silakan saja masyarakat memberikan gelar. Memakai gelar adat adalah hak tradisional masyarakat. Tidak ada yang melarangnya karena diakui oleh Undang-Undang Dasar 45. Begitu. 2. LAM telah melanggar perda. LAM telah melanggar perda nomor 2 dalam memberikan gelar. Karena LAM hanya boleh memberikan gelar kehormatan, bukan gelar lain. Dalam bab 3 pasal 5 ayat 3 berbunyi, LAM Jambi sesuai dengan tingkatnya dapat memberikan gelar. Dapat, bukan wajib, dapat. Dapat artinya fakultatif, boleh iya, boleh tidak. Dapat memberikan gelar kepada tokoh yang patut dan layak. Tokoh. Tapi tokoh itu berjasa kepada masyarakat dan pembangunan. Artinya LAM boleh memberikan gelar kepada tokoh yang ada jasa kepada masyarakat, juga berjasa kepada pembangunan. Tanpa ada jasa kepada masyarakat dan pembangunan, berarti gelar itu batal demi hukum. Pertanyaannya sekarang, apakah tokoh yang telah diberi LAM gelar selama ini, tokoh yang berjasa kepada masyarakat, tokoh yang berjasa kepada pembangunan? Kalau tidak, berarti gelar itu batal demi hukum. Demikian juga perlu dipertanyakan, apa jasa Jaksa Agung kepada masyarakat Jambi? Apa jasa Jaksa Agung kepada pembangunan Jambi? Apa jasa Mendagri kepada masyarakat Jambi? Apa jasa Mendagri kepada pembangunan Jambi? Maka kedua tokoh ini diberi gelar oleh LAM. Termasuk tokoh-tokoh lainnya. Apa jasa mereka? Kalau tidak berjasa, berarti gelar itu batal dengan hukum. Tujuh Romawi, MAC gagal di seminar keadilan. Pada tanggal 18 Juli 2022, dalam rangka ulang tahun Kejaksaan ke-62, Jaksa mengadakan seminar keadilan restoratif justice. Karena Kajari Jambi pernah mendengar Bapak Sarip Pasa oleh Kota Jambi berkata, Pak Kajari kalau mau cari tokoh hukum adat Jambi, inilah orangnya. Sambil beliau memegang pundak MAC. Beliau inilah yang memahami hukum adat Jambi mulai dari yang besar sampai yang kecil. Maka dalam rangka ulang tahun Kejaksaan, Pak Kajari menelpon MAC. Dan MAC diminta oleh Kejaksaan menjadi narasumber seminar nasional keadilan restoratif justice. Dengan surat panitia Hari Bakti Adiaksa tanggal 11 Juli 2022 nomor 4 garing HBA 62 garing 202122. Tetapi menjadi narasumber itu digagalkan oleh LAM Jambi dan diganti dengan Hasan Basri Janib, pengurus LAM Persija Jambi. Alhamdulillahirabbil alamin. 8. MAC gagal menulis di koran. Sekitar pertengahan tahun 2022, MAC diminta oleh koran Jambi Independen menulis tentang hukum adat Jambi. Baru 4 kali tulisan MAC turun, lalu MAC hentikan karena Jambi Independen ditegur oleh pihak lain. Ya, MAC hanya mengira-ngira saja yang menegur koran itu adalah LAM Persija Jambi. Mungkin saja dugaan ini salah. 11. LAM Jambi melakukan plagiat 1. Pada tahun 2022, LAM menetapkan hari adat. Ditetapkan hari adat Jambi itu adalah tanggal 2 Juli. Memang LAM Jambi ini pintar, hari adat tahu dia lahirnya. Tanggal 2 Juli kata dia. Dengan alasan bahwa ada rapat besar adat di Bukit Suntang mulai tanggal 2 Juli sampai 16 Juli 1502.
Ini 100% plagiat. Karena tidak ada buku, satu buku pun di Provinsi Jambi ini, mungkin juga seluruh dunia tidak ada yang menyebut tanggal rapat besar adat itu. Selain dari buku MAC yang berjudul Untuk Gading Damaiku kepada Jambi. Jadi plagiat ke-1 ini tahun 2002 telah dilaporkan oleh Dewan Perpat Gedang Ketujuh kepada Kapolda, namun belum sampai kepada tangkap tingkat penyidikan. 10. Lam Jambi Provinsi Jambi di tahun 2003 melakukan plagiat lagi, plagiat yang kedua. Lam menulis buku adat Belu Jambi berskala nasional, diperjualbelikan dengan harga bervariasi, diiklankan di YouTube, di Google dengan harga 274.000 sampai 160.000. Tetapi buku itu membajak buku MAC Untuk Gading Damaiku kepada Jambi. Kurang lebih 23 halaman buku MAC dibajak Lam Jambi dengan dibiayai oleh APBD, memberikan contoh tidak beradab, menjadikan contoh tidak beradab, memberikan contoh menjadi pencuri karangan orang lain. Na'udzubillah. Maka pembajakan Lam yang kedua ini terjadi pada tahun 2023. MAC laporkan kepada MAC surati Lam dengan surat pada tanggal 20 November untuk meminta untuk mengklirkannya secara kekeluargaan. Tetapi karena MAC ini orang kecil, orang yang sudah tidak berguna lagi, laskar tak berguna kata orang Malaysia sana, persis baksi bubut yang hanya bisa terbang rendah, tak pandai terbang tinggi. Itulah MAC sekarang. Maka surat MAC dianggap sampah, dianggap angin lalu saja, tidak ditanggapi oleh Lam. Persis bak batu jatuh ke lubuk, riak tidak, jangankan ombaknya. Hilang entah mana, hilang raib padam berito, hilang tak jelas di mana rimbonya, mati tak ada kuburnya. Dari bulan 11 Desember, Januari sampai sekarang sudah 5 bulan, tidak ada beritanya. Begitulah Lam Jambi, beradat, sopan, pandai mencuri, tak mau bertanggung jawab. Itulah. Tetapi ingat, wahai Lam, jangan lupa bahwa semut di pinggir jalan, semut kecil di pinggir jalan, bila diinjak, dia akan menggigit, menuntut kebenaran dan keadilan. Begitu juga lah MAC. 23 halaman buku MAC dibajak oleh Lam yang tidak beradab. Tidak ada sopan santun, mencontohkan mencuri karangan orang kepada 3,5 juta penduduk Jambi, melanggar hak ekonomi, hak moral dari MAC yang dilakukan oleh Lam Jambi. Memang dahulu MAC adalah hakim pengadilan negeri Bak Puyuh Gading, ini menjadi Puyuh Sawah. Dahulu memang MAC termasuk orang penting. Ini sudah tua, sudah hilang tua. Dan sekarang berkembang isu bahwa kasus ini akan di-PTS-kan oleh Bapak Kapolda. Karena Bapak Kapolda telah berhutang budi kepada Lam, sebab Lam telah memberi gelar kepada Bapak Kapolda. Kalau benar isu ini nanti menjadi kenyataan, saya bersumpah bahwa kasus ini akan MAC giring ke Mabes Polri. Kasus ini akan MAC giring ke Menkumham. Apa artinya undang-undang tentang hak cipta itu? Akan MAC sebarluaskan melalui media cetak dan media elektronik. Walau MAC sadar sesadarnya, perbuatan MAC nanti itu pasti akan menuai bencana untuk terhadap diri MAC. Tidak peduli. Bagi MAC lebih mulia mati dalam menuntut kebenaran dan keadilan daripada berdiam diri
dipenuhi lumpur, keburukan dan kehinaan. Mudah-mudahan saja Bapak Kapolda Jambi tidak seperti itu. Kita sadar bahwa beliau adalah penegak hukum yang baik dalam negara hukum yang kita cintai ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sudah saya paparkan segala yang dapat. Sebaris tak lupa setitik dah hilang. Kau ada nan talindung di belik daun. Tinggal dia kunut bakal lama. Bukan memelau panai di lekuk. Bukan bakuak mani bakumpai. Bukan basisi mani ke laut. Kok kurang suko di suko. Kok rapat suko di turang. Kok jarang suko di sisip. Kok bungkuk suko di lurus benar. Suko di oleh panjang di kampuh liba. Alam terkembang menyudahi. Tamat kaji kitab di lingkup. Tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis sengketa sudah. Sama balonyo batal sama diampang. Terserah kepada ombak dan bersabung angin dan bapun. Di situ sisik telengguk tulang belambun yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa bataup orang sekapal jadi terbenang. Dalam kelam elok berlampu. Dan setitik jadikan laut dan sekapal jadikan gunung. Alam terkembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu pada sulit apa dimakan. Alam terkembang jadi guru. Bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya, Mukhtar Agus Khalid Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.